sini kita akan membahas ciri-ciri dan contoh tumbuhan tingkat tinggi dan rendah secara bergantian. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tumbuhan tingkat tinggi. Jadi tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki struktur tubuh yang kompleks dan terdiferensiasi dengan jelas menjadi organ-organ sejati seperti akar, batang, dan daun. Selain itu, tumbuhan tingkat tinggi juga memiliki jaringan tubulo yang terdiri dari floem untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Karena memiliki sistem transportasi internal, tumbuhan tingkat tinggi mampu hidup di berbagai jenis habitat, terutama di daratan yang kering. Pengertian tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah atau disebut juga Telophyta adalah kelompok tumbuhan yang belum memiliki organ sejati. Tubuhnya berupa talus, yaitu struktur sederhana tanpa diferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini juga belum memiliki jaringan pembuluh atau xilem dan filum, sehingga transportasi air dan zat hara dilakukan secara difusi. Selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi atau Tracheophyta, yang dimana sistem vaskularnya mengandung xilem dan floem untuk mengangkut air dan nutrisi. Kemudian organ sejatinya mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas dan berfungsi. Kemudian reproduksinya melalui biji atau spora secara seksual. Contoh tumbuhan tingkat tinggi ada mangga, padi, mawar, dan cemara. Kemudian ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah yaitu Bryophyta dan Talophyta. Ciri-cirinya tidak sistem vaskular, yang berarti tanpa xilem dan floem sejati, memiliki struktur sederhana. Organ sederhana yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Reproduksinya melalui aseksual dengan fragmentasi dan seksual melalui spora. Contohnya ada lumut, alga, dan jamur. Selanjutnya di sini saya akan membahas poin tentang contoh dari tumbuhan tingkat tinggi. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini saya hanya mengambil satu contoh spesiesnya saja, yaitu tumbuhan mangga dengan nama ilmiahnya yang kita kenal sebagai Mangifera indica, merupakan salah satu contoh spesies tumbuhan tingkat tinggi dari kelompok Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup di mana bijinya dilindungi oleh bakal buah dan termasuk ke dalam dikotil, yang artinya bijinya memiliki dua keping atau kotiledon. Selanjutnya adalah ciri-ciri mangga sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama di sini ada organ akarnya, yang dimana akarnya itu bersifat akar tunggang dan kuat sehingga bisa menopang pohonnya. Selanjutnya yang kedua ada batang. Nah, di sini tipe batangnya yaitu berkayu, keras, dan juga bercabang. Dan selanjutnya daun dari mangga yaitu menyirip, berwarna hijau, memiliki permukaan yang licin, dan memiliki tulang daun utama. Selanjutnya ada bunganya. Tipe bunganya yaitu majemuk, berukuran kecil, berwarna putih kekuningan, dan alat reproduksinya sudah sempurna. Dan yang terakhir ada buah dan bijinya. Tipe dari buah mangga ini yaitu berdaging atau yang kita sebut sebagai buah sejati, dan bijinya melindungi tunggal di dalam buahnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang contoh dari tumbuhan tingkat rendah, yaitu lumut atau nama ilmiahnya yang kita kenal sebagai Bryophyta. Nah, jadi lumut atau Bryophyta ini dia memiliki akar rhizoid, yaitu sebagai pengganti penopang dan penyerap air. Nah, selanjutnya struktur dari lumut ini dia tidak mempunyai batang dan daun sejati seperti pada tumbuhan tingkat tinggi yang dimana organnya sudah lengkap. Selanjutnya ada reproduksi. Nah, berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi, lumut sebagai tumbuhan tingkat rendah ini dia berkembang biak melalui spora dan pertumbuhan tunas baru. Dan untuk habitatnya seperti yang kita ketahui bahwa lumut hidup di lingkungan lembab dan teduh. Reproduksi tumbuhan tingkat tinggi. Reproduksi tumbuhan tingkat tinggi atau Cormophyta merupakan proses biologis yang memungkinkan tumbuhan untuk berkembang biak dan mempertahankan jenisnya.
tumbuhan tingkat tinggi mencangkup tumbuhan berpembuluh seperti tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Reproduksi pada tumbuhan ini bisa terjadi secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Reproduksi tumbuhan tingkat rendah. Reproduksi tumbuhan tingkat rendah berlangsung secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, tumbuhan seperti alga dan lumut berkembang biak melalui pembelahan sel, fragmentasi, atau pembentukan spora. Spora ini dapat tumbuh menjadi individu baru jika berada di lingkungan yang sesuai. Secara seksual, reproduksi terjadi melalui peleburan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina archegonium menghasilkan zigot yang berkembang menjadi sporofit. Kesimpulan dari materi ini, tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah memiliki perbedaan mendasar dalam struktur dan cara reproduksinya. Tumbuhan tingkat rendah seperti alga, lumut, dan paku awal memiliki struktur tubuh sederhana, belum memiliki jaringan pembuluh sejati dan berkembang biak melalui spora, pembelahan sel atau pelaburan gamet dalam proses metagenesis. Sebaliknya, tumbuhan tingkat tinggi seperti Gymnospermae dan Angiospermae sudah memiliki akar, batang, dan daun sejatuh serta sistem pembuluh darah yang lengkap.